Mungkin dia ini ya ingin pembuktian diri kali ya gitu. Biasanya kalau orang yang sombong itu dia itu ingin membuktikan bahwa dia itu di atas orang lain. Sebetulnya kalau sombong itu bukan soal dosa atau enggak dosa ya gitu. Tapi kesombongan itu ya salah. Karena kita itu hidup itu selalu ada yang lebih di atas kita. Mau kita sekarang merasa secara materi kita kaya, tapi pasti ada yang lebih kaya. Kita merasa kita ini bijak, ada yang lebih bijak. Kita merasa kita baik, ada yang lebih baik lagi. Selalu ada yang lebih dari kita. Jadi sebetulnya kesombongan itu nggak perlu gitu, karena nggak ada batasannya kalau manusia itu. Bergereja gitu ya, kegiatan di gereja. Ada yang merasa dia itu lebih tanda kutip lebih baik, terus dia lebih, karena mungkin secara dia lebih aktif, maka dia itu lebih merasa lebih kepake sama gereja, dan ada di sana juga dia merasa kayak yang oh nih saya bisa semuanya, saya lebih baik, saya bisa lebih baik daripada orang lain gitu. Sikap kita sama orang yang sombong gimana? Biasa aja, nggak perlu kita menghakimi, nggak perlu mengucilkan dia, nggak apa-apa, selama orang itu bisa diajak untuk bekerja sama. Ya nggak perlu marah atau apa sih ya, sebetulnya kalau orang yang sombong sama orang yang tulus, sama-sama mereka itu melayani dalam pelayanan. Menghakimi orang, oh dia sombong gitu, padahal ya saya tuh iri, pengen kayak dia gitu kan gitu. Memang sih di sekitar kita ada yang kayak begitu ya gitu, ada yang kayak begitu. Kalau punya teman yang deket, kalau kita menegur juga kayaknya bukan bagian kita untuk menegur soal kesombongan ya gitu. Saya pikir selama masih bisa bekerja sama, selama masih bisa pelayanan bersama-sama, sombong atau nggak sombong, jalanin aja bareng-bareng gitu. Nggak perlu menegur, oh kamu sombong, jangan begitu, enggak. Bukan hak kita untuk begitu gitu. Dia biasanya kalau orang yang sombong itu sebetulnya dia itu aslinya itu dia itu nggak punya apa yang dia pikir dia punya, itu sebetulnya di mata orang lain tuh nggak kayak begitu gitu. Jadi ya nggak usah lah sombong gitu, karena nggak ada artinya gitu, nggak akan ada puasnya. Sebetulnya kalau orang yang sombong itu tuh mungkin tanpa dia sadari ya, mungkin karakter dia yang memang begitu. Tapi satu hari pasti ada satu peristiwa yang dia itu bisa menyadari itu semua hal itu. Flexing ya, mungkin karena mereka itu euforia gitu ya. Saat ini mereka merasa, wah ini hidup saya nih seperti begini nih. Biasa kalau yang flexing itu berarti kan sesuatu yang mewah kan. Nggak mungkin flexing sesuatu yang jelek gitu kan. Pasti yang mewah, yang wah bikin orang tuh, aduh saya juga pengen seperti begitu. Sebetulnya ada dua sisi ya. Di satu pihak kalau yang kitanya bisa berpikir positif, maka kita apalagi kalau anak muda ngelihat, wah saya harus seperti begitu tuh, saya harus maju supaya saya juga bisa punya seperti apa yang di flexingin itu tuh. Tapi entah nanti dianya sudah maju, dia mau flexing juga ya, itu terserah secara mereka ya. Cuman sisi bagusnya itu bisa membangkitkan semangat juga gitu kan, untuk orang-orang pengen seperti begitu. Tapi sisi jeleknya ya bikin orang juga bisa mentalnya down. Itu kayak, oh kenapa ya, kok dia masih muda, kok bisa punya semuanya, sedangkan saya misalnya umur segini, tapi saya hidupnya
hanya segini-segini aja. Ya itu juga bisa, itu tergantung kita menilai flexing itu di mata kita seperti apa gitu. Tapi ya bagusnya sih kalau sekarang orang dengan usaha sendiri, dengan kerja keras dia sendiri, tanpa dia flexing pun orang akan melihat keberhasilan dia. Sebetulnya itu ya. Tapi kalau orang yang flexing biasanya yang tiba-tiba dia punya sesuatu yang biasanya dia nggak punya, sekarang dia punya, biasanya dia flexing karena dia euforia saat itu. Sebetulnya kalau flexing sesuatu yang baik dan dia mengedukasi dalam flexing itu, mungkin itu bagus juga ya untuk ngebangkitin semangat gitu. Tapi kalau dia hanya flexing hanya untuk pamer aja gitu, ya sebetulnya kurang baik ya gitu. Tapi balik lagi ke penerimaan kita sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa menerima hidup kita apa adanya tanpa melibatkan orang lain, tanpa melihat ke orang lain, maka di situ kita akan merasa cukup dan nggak perlu untuk rendah diri sampai kita harus iri sama kehidupan seseorang. Dan kita juga nggak perlu merasa sombong karena melihat seseorang yang di bawah kita gitu. Ya kita harus merasa bahwa semua orang itu ya sahabat gitu ya, bukan saingan, mau di gereja ataupun dalam kehidupan sosial kita atau pertemanan kita. Ya kita harus merasa ya selalu ada yang di atas kita gitu, bahwa kita segini itu di mata orang ya biasa aja gitu. Jadi apalagi di mata Tuhan ya gitu. Jadi bagi kita tipsnya supaya nggak sombong selalu merasa bahwa saya ini ada, bahwa saya ini punya, itu semua karena titipan Tuhan. Karena semua bukan karena kebaikan, bukan karena kepintaran kita, tapi semua itu adalah memang kasih Tuhan sama kita gitu. Jadi jangan sombong,